Wes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, mari kita berdoa. Mari kita kelas Mas Tio. Silakan berdoa Mas Tio. Di sini atau di depan, Pak? Di tempat saja. Baik. Mari teman. Mungkin agak berbeda dengan sama Mas Ahmad, Pak. Oh, baik Mas Ahmad. Sebagai wakil ketua, silakan untuk mungkin berdoa. Mari teman-teman mengawali pelajaran fisika pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dilakukan syukur. Amin. Amin. Semoga dalam berdoa ini pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada siang hari ini, saya akan mempresentasi ke kita. Siap. Satu, Ahmad Musa Nur Hadi. Adityo Ardiansyah, Malaya Rahmat, Alia Alufinda Pragita, Amalia Asri, Arsidia Wemping, Asyifa Nur Pratama Muryadi, Mas Aulia Nur Fajri, Hadir. Mas Java Zaki Putranto, Bapak Bunda Nurjana Sukrisnape, Gustaf Ibnu Hakam, Hidayah Nur Rahman, Kalia Andriana, Muhammad Hawari Zufar Anis, Muhammad Buddha Aksanto, Muhammad Kemal Pasha, Nabila Aulia Safa, Naila Adha Qur'ani, Naila Adha Kamila, Waktu pelajaran ke-9 dimulai. It's time to begin the ninth lesson. Witiwangi Kafik Somo. Saya lanjutkan. Naomi Arvinda Chandra Justisia, Nur Ramadhansyah Catur Putranto, Raden Roro Almira, Raditya Zafar, Rafa Ghifari Lautafai, Rafa Hamidah, Rajwa Kamila Bibisono, Rangga Wikan, Wasupatmika. Baik, Rio Meidi Atama, Hadir Pak Surya. Rio Sasitya Mada, Samaneta. Oke, jadi ya. Sekar Mawadah Saryananto, Safa Sabita, Siva Adili,
Baraka hadir. Ubaidillah. Buset. Zam-zam sana. Ya, Masya Allah. Berarti ini semua hadir 36 anak. Artinya tidak ada sehat walafiat. Amin. Baik, mari kita lanjutkan. Sebelum memasuki topik pembicaraan pada siang hari ini, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian. Oh iya. Kita gunakan Facebook, grup WhatsApp yang sudah kita buat ya. Nggak jadi Facebook mas. Siapa? Terlalu lama. Nah ini, silakan anak-anak memilih polling yang sudah saya buat di grup WhatsApp. Oh iya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Wow, bagaimana perasaan hari ini? Wow. Saya merasakan semuanya. Apa ya? Saya hari ini tidur, jadi apa? Saya merasa sih. Kenapa ya? Ada sipit di sini. Ini ya, artinya ini bahagia yang atas, yang bawah ngantuk, yang ketiga itu biasa saja, yang empat sedih. Yang hasilnya mas, ya, pasti kalian bahagia ya. Saya yang sipit. Sudah berapa ini yang masuk? Ini udah ya. Kita lihat viewersnya. Bapak belum upload. Mas Toto Master. Ya. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita lihat. Wah, alhamdulillah nih. Ternyata kalian 24 anak-anak bahagia. Nambah 25. Alhamdulillah ya Allah. Berapa kurang, Bro? Ini ada satu anak sedih nih. Mas Rako hari ini apa sedih Mas Rako? Kemarin itu peliharaan saya meninggal, Pak. Ya, Bapak turut berduka cita ya. Yang kucing itu kok? Iya. Ada sudah lucu-lucunya itu. Nah ini biasa saja nih Mas. Mas Anjung kenapa biasa saja? Ya biasa aja mas ya. Hari-hari yang. Oh iya. Oh gitu. Gitu. Mas Raditya. Raditya itu siapa? Kenapa Mas Jafar? Biasa saja. Oh, biasa saja. Mbak Rahman apa? Ya biasa. Biasa aja. Mas Rio? Ya sama seperti teman-teman sih Pak, biasa saja. Kenapa kok biasa saja? Namanya juga biasa. Oh iya. Nih, terus yang ngantuk siapa ya? Wah, kaos sakinya kan. Mas Musa ngantuk atau sekarang? Aduh. Mas Musa yang ngantuk. Saya ini. Mbak Yamin juga ngantuk. Mas Tio, Mbak Nabila mana? Nabila emang ngantukan Pak. Oh iya toh? Ya. Ya, Mas Ses, ketika kita akan memasuki topik yang akan kita pelajari ini, kalian yang awalnya tadi jadi bahagia, ya awalnya flat biasa saja akan merasa bahagia, akan merasa tertarik, dan yang sedih, yang siapa tadi yang ngantuk akan tergugah di olahraganya. Yes. Ya, artinya mayoritas kita melihat di sini, saya melihat bahwa peserta didik di sini anak-anak semua ternyata ada kondisi yang baik. Yuk kita masuk materi. Kita masuk materi apa? Yaitu materi pemula.
Nah, sebelum kita memasuki materi penguraian zat, kita sudah mempelajari materi sebelumnya, yaitu tentang suhu, yaitu hukum ke-0 termodinamika, dan sifat-sifat termometrik. Hukum ke-0 termodinamika mengatakan atau berintikan bahwa ketika suatu sistem, dua sistem yang saling bersinggungan atau terhubung, maka dia akan dalam posisi seimbang. Ya. Contohnya adalah ketika kita mengukur suatu suhu permukaan laut yang luas, itu permukaan yang satu dan yang lainnya kita anggap sama atau akan terhitung sama, karena meskipun keduanya berada di posisi yang berbeda, karena sudah tersambung maka dia berada pada posisi yang seimbang. Namanya adalah keadaan seimbang. Nah, hukum ke-0 termodinamika ini yang akan mengilhami terciptanya suatu termometer. Termometer adalah alat ukur apa? Termometer alat ukur suhu, Pak. Masya Allah. Luar biasa ya Pak. Ayo kita tepuk tangan udah Pak. Nah, berbicara tentang termometer, termometer itu adalah alat ukur suhu yang menggunakan sifat-sifat daripada termometrik. Ada banyak sifat termometrik. Sifat termometrik itu apa? Sifat termometrik adalah keadaan atau perubahan suatu keadaan atau yang terjadi akibat dia memperoleh suatu suhu. Nah, menurut kalian apa saja sifat-sifat termometrik? Apa saja? Coba sebutkan. Mbak Amalia Sri. Oh, bagus ya. Ada yang lain? Mbak Hidayat. Oke, warna. Terus ada lagi Mas Gustaf. Massa jenis. Bisa. Jadi sudah ada volume, perubahan warna, dan massa jenis. Masih ada lagi apa? Mbak Almira. Tekanan. Apalagi Mas Nova? Intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Kemudian masih dua lagi berhubungan dengan listrik. Apa aja Mas Huda? Hambatan listrik. Dan yang terakhir? Listrik. Berarti kalian tidak melupakan materi sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, ada beberapa sifat termometrik daripada suhu. Tapi di sini kita akan mempelajari satu sifat termometrik, yaitu adalah volume. Perubahan volume. Nah, kita akan mengupas secara dalam apa itu perubahan sifat termometrik volume. Sebenarnya materi ini sudah kalian peroleh ketika kalian duduk di kelas 8 SMP, materi suhu dan kalori. Tetapi di SMA ini akan kita kaji lebih dalam dengan mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari atau fenomena-fenomena yang ada di sekitar seperti itu. Nah, kita akan melihat video sebelum memasuki topik sifat termometrik yang berhubungan dengan volume. Apa itu? Yaitu adalah pemuaian. Dengan melihat video ini kita akan, harapan Bapak, anak-anak akan tertarik, akan mempunyai interest terhadap apa itu materi pemuaian, apa bedanya dengan materi pemuaian yang sudah kalian pelajari di SMA. Mari kita pelajari. Ya. Iklan dulu ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Review Mas. Asal title-nya nggak ada. Kamu nggak bisa bahasa Inggris apa?
smash. It's so hot you can even fry an egg and sit your head trying. Hats off. It's not really Philippines. It's quite intense. So yeah, it's quite hot here, yes. The designers say the problem is the current elevation of the sun for the next 2 to 3 weeks, weather permitting, will shine directly onto the building. While they say they're working on the problem, the worst of it lasts for just 2 hours. It's during one of the busiest times of the day, lunchtime. It's certainly too much for Londoners used to working at times. Best to keep calm and to keep covered. So there you go, Al Jazeera, London. Great. If you look at a map of the east, and then compare that to a map of vegetation, you'll find that where there's a roof, the temperature is lower. Mungkin bisa kita ulang lagi. Sekali lagi supaya kalian memahami apa inti dari permasalahan ini. Ada beberapa pertanyaan. Kalau kita melihat pemaparan berita Al Jazeera tentang suatu gedung yang bernama di UK, Inggris sana, di mana kita bisa melihat dari video itu apa permasalahan yang kita dapatkan atau dapat kita identifikasi terkait dengan permasalahan pemuaian untuk kelompok nomor 3. Apa permasalahan yang dapat kalian identifikasi dari video yang sudah dipaparkan tadi terkait pemuaian? Betul, yaitu adalah melting body curve. Ya. Kita bisa melihat ada kaitannya antara suhu dan sifat termometrik tadi yang sudah kalian sebutkan tentang perubahan volume. Nah, perubahan volume ini berkaitan dengan pemuaian, ya kan? Karena ada beberapa jenis pemuaian yang sudah kalian pelajari. Awal saja pemuaian itu pemuaian luas, mas jam-jam, yang kedua panjang, dan yang terakhir pemuaian volume. Ada 3 pemuaian. Nah, apa atau permasalahan yang terjadi tadi adalah pemuaian. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi kelompok 5? Kelompoknya Mas Rio. Mengapa permasalahan itu dapat terjadi? Karena peningkatan suhu akibat konstruksi gedung boleh terjadi, Mas. Oh, ya, mungkin ada tambahan lain. Ada yang bisa mengatakan? Apa Mas Ustaz? Karena apa? Karena teknologi yang membutuhkan cahaya dari sinar matahari pada arah tertentu. Oh, ya.
Ada lagi kelompok 5 sudah, kelompok 3 sudah. Ini kelompok 4 dari kelompok 3. Kelompoknya Kelompok Mas sudah Pak. 4. Itu permasalahannya karena ada tekanan suhu kan Mas. Ya. Adanya gedung. Baru dua tadi kita pertama karena peningkatan suhu cahaya tadi, kemudian yang kedua adalah pengumpulan cahaya karena konstruksi gedung. Mungkin ada tambahan lagi untuk kelompok 4. Tadi itu gedung bangunannya mau Mas. Oh iya, oh iya Pak. Ada permasalahan-permasalahan. Nah, permasalahan apa yang mengakibatkan itu terjadi? Ya kan ada 3. Bisa. Pertama adalah bahan bangunannya. Bahan bangunan yang digunakan di gedung walkie-talkie tadi bersifat ya reflektif, memantulkan cahaya, dan pemantulan cahaya itu didukung dengan bentuk gedung ya melengkung. Akhirnya cahaya akan mengumpul pada satu arah tertentu. Ya. Nah, ketika cahaya mengumpul ini kan mirip dengan kaca pembesar yang mengumpulkan cahaya. Ketika intensitas cahaya tertentu dikumpulkan pada arah tertentu, maka intensitasnya akan semakin besar. Akibatnya apa? Yang tadi yang diperoleh bisa memasak telur, bisa memuaikan bodi mobil. Bisa membayangkan, kalian bayangkan bodi mobil bisa melarat karena bangunan itu, ya kan? Karena konstruksi bangunan mobil. Kemudian bisa membuat kulit terbakar, bahkan bisa mengeringkan rambut. Jadi kalau kalian habis mandi, mengeringkan bodi mobil. Apakah pernah mendengar permasalahan walkie-talkie building ini? Kan menarik kan? Menarik Pak. Jadi ada tambahan informasi baru meskipun lama terkait pemuaian kasus-kasus pemuaian yang ada di sana. Bahkan di Australia yang suhunya panas, pernah mencapai panas, ban mobil bisa sampai melarat. Iya. Nah nanti ada lagi kasus mengapa, ada kasus lagi tentang pemuaian, mengapa di pom bensin kalian disarankan untuk tidak mengisi tank dengan full tank, dengan cara full tank. Kenapa? Nah itu nanti akan kita jawab setelah kita mempelajari materi. Karena kita sering melihat antrian-antrian ketika kita mengantri di pom bensin, melihat beberapa orang sering mengisi bensin secara full tank, ya kan, sampai luber-luber gitu. Padahal ketika kita belajar tentang pemuaian ini nanti, dan setelah mempelajari fisika, kita akan sadar bahwa mengisi bensin secara full tank dengan penuh sampai luber-luber itu tidak diperkenankan. Mengapa? Kita pelajari melalui materi. Asik-asik. Ya, terus yang terakhir, apa solusi yang bisa kalian tawarkan terkait bangunan walkie-talkie? Apa ya? Gimana apa? Silakan kelompok 2. Mas, tadi kan bangunannya yang berbahan reflektif dan tentunya cukup. Jadi menurut saya diperbaiki konstruksi bangunannya. Oh, bisa. Lalu apalagi? Yang tadi permasalahan pertama itu apa toh? Selain konstruksi, penggunaan apa? Bahan. Ini nomor 1 bahannya berganti apa? Mungkin bahannya bisa ditarik lapisan film Mas. Ya, Oh. agak berat dikit. Ya bisa. Betul. Bahannya diganti menjadi lapisan. Seperti itu. Nah, nah sebelum masuk ke materi untuk memperdalam lagi apa itu pembelajaran pemuaian, kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita.
Silakan Mas Tio dibacakan. Rio Atau siapa? ini pasti sudah Mas Rafa Oh iya. sama-sama R. Oh iya, baik Pak. Izin membaca ya Pak. Ya. Tujuan pembelajaran selama mempelajari materi pemuaian setelah diharapkan dapat menerapkan konsep pemuaian dan menganalisis fenomena pemuaian di kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian tujuan ini Bapak pecah menjadi beberapa indikator yang perlu kalian pahami. Silakan Mbak Seka, tolong bacakan indikatornya. Jadi saya ingin membacakan untuk indikator pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan kemanfaatan fenomena pemuaian di kehidupan sekitar peserta didik. Lalu yang kedua, menghubungkan dan menerapkan konsep pemuaian dalam memecahkan permasalahan matematis terkait fenomena pemuaian di kehidupan sekitar peserta didik. Yang ketiga, menganalisis fenomena pemuaian di kehidupan sekitar peserta didik secara matematis. Dan yang terakhir, mengungkapkan pendapat, memberikan argumen, serta merespon pendapat anggota lain terkait fenomena tersebut dan kalau di kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Mbak Seka dan Mas Rafa sudah membacakan tujuan dan indikator pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi ada 4 indikator yang perlu kalian pahami untuk memahami masalah pemuaian pada materi kali ini. Ya. Nah, selanjutnya kemarin pertemuan awal sudah kita laksanakan tes diagnostik non-kognitif, assessment diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar kalian. Nah, sekarang saudara anak-anak ini sudah duduk, ya, sudah duduk sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi, sesuai dengan angka yang sudah kalian isi, anak-anak isi. Ada 6 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dan ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, masing-masing meja sudah saya berikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Warna hijau ini, ya. Silakan sama anggota saling berkomunikasi. Lalu apa toh yang akan kita lakukan dengan LKPD ini? Nah, LKPD ini akan mengajak anak-anak untuk berdiskusi dalam memecahkan masalah. Dalam LKPD ini saya telah menyampaikan beberapa permasalahan. Ada 6 permasalahan, setiap kelompok dari 6 kelompok sudah diberikan 1 permasalahan, satu permasalahan. Oke. Nah, lalu apa saja yang akan kalian kerjakan? 1. Peraturan diskusi adalah bacalah lembar kerja peserta didik dengan cermat dan seksama. Yang kedua, jawablah pertanyaan pada lembar diskusi poin E. Bersama dengan teman satu kelompok, jawablah pertanyaan yang tersedia di lembar kerja dengan benar dan tepat. Anda diberikan kebebasan untuk mengeksplor sumber belajar, baik dari internet atau textbook, ya, untuk menunjang jawaban yang Anda tuliskan. Kemudian yang terakhir, buatlah kesimpulan. Setelah berdiskusi dengan teman sekelompok, Anda diminta untuk menyimpulkan konsep yang telah dibangun berdasarkan bantuan lembar kerja peserta. Baik, sudah paham? Jadi LKPD ini terdiri dari 6 subbab, ya. Diawali dari tujuan, sudah kita ketahui tujuan kegiatan, indikator